Para remaja dan orang dewasa ini seringkali tidak care atau tidak peduli tentang kesehatan mentalnya. Adapun permasalahan kesehatan mental yang sering terjadi adalah yang pertama psikomatis, yakni gangguan mental yang terjadi akibat cara berpikir atau pola pikir para penderita sendiri. Para penderita ini sering mengalami gelisah, cemas, depresi, hingga stres. Yang kedua adalah factitious, yakni orang gangguan mental ini. Yang kedua adalah factitious, orang yang mengalami gangguan mental ini sering melukai diri sendiri untuk mencari perhatian orang lain. Dalam beberapa kasus, para penderita rela melakukan operasi yang seharusnya tidak dilakukan. Yang ketiga adalah ADHD, yakni gangguan. Yang ketiga adalah ADHD, yakni gangguan mental yang menyebabkan penderita sulit untuk fokus, impulsif, dan hiperaktif yang seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Oleh karenanya, komunitas Healthy Soul ini hadir untuk menjadi wadah para remaja dan orang dewasa untuk bercerita tentang kesehatan mental yang dialaminya dan mendapat tindak lanjut dari para ahli. Nama aku Bayu Nugroho. Nama aku Safaresa Fitri. Halo guys, nama aku Fiona. Halo, nama aku Dita. Halo, nama saya Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Nugroho. Di sini saya akan memaparkan tentang komunitas kami, yaitu Get Happy, Get Healthy. Pertama-tama di sini ada tim dari komunitas saya. Pertama itu saya sendiri sebagai ketua, Bayu Nugroho, lalu ada Safaresa Fitri sebagai wakil ketua, lalu ada Fiona Carmelia sebagai sekretaris, lalu ada Dita Fatia sebagai bendahara, dan Hafiz Nando Prasetya sebagai konseptor. Lalu yang melatar belakangi kami membuat komunitas ialah maraknya isu tentang kesehatan mental di kalangan remaja, terutama di mahasiswa. Banyak sekali kasus percobaan bunuh diri, menyakiti diri sendiri, dan banyak lainnya. Get Happy, Get Healthy adalah sebuah komunitas yang mewadahi teman-teman kita yang memiliki mental illness dan mengedukasi bahwa kesehatan mental itu sangat penting dan harus dikenali sejak dini. Komunitas ini melibatkan masyarakat umum dan beberapa orang ahli di bidang kesehatan mental. Baik, selanjutnya di sini dalam komunitas Get Happy. Baik, selanjutnya di sini dalam komunitas Get Happy and Gedein suara kau. Baik, pada komunitas Get Happy, Get Healthy ini kita memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama itu mempromosikan dan memberikan edukasi kesehatan mental pada level individu, keluarga, dan juga komunitas. Lalu pada tujuan yang kedua ini mengoptimalkan media online dan media massa dalam menyebarkan informasi kesehatan mental. Lalu pada tujuan yang ketiga yaitu mengumpulkan dan mengelola ide-ide kreatif terkait kesehatan mental dan juga turut serta pada kegiatan yang melibatkan masyarakat basis digital. Baik, kita akan membahas tentang Get Happy, Get Healthy, yang dimana memiliki arti yaitu sebuah komunitas yang bergerak untuk mengedukasi dan suportif akan isu mental health guna mendukung salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals 2030, yaitu kesehatan yang baik dan juga kesejahteraan. Lalu komunitas ini bertujuan untuk menjadi sumber informasi dan juga komunitas yang suportif bagi teman-teman yang mengalami kesehatan mental dan semua orang yang tertarik belajar lebih lanjut mengenai isu kesehatan mental. Komunitas Get Happy, Get Healthy ini berisi mengenai gambaran secara umum seluk-beluk kesehatan mental, tidak hanya edukasi pengertian, tetapi sebagai solusi dan juga informasi yang dapat membantu masyarakat dan melibatkan masyarakat juga dengan melakukan program kerja yang melibatkan masyarakat umum berbasis online. Adapun program-program dari komunitas Get Happy, Get Healthy adalah yang pertama T1, yaitu melakukan sosialisasi virtual menggunakan sosial media Instagram dengan username Get Happy, Get Healthy. Di sosial media Instagram ini banyak banget nih info-info bisa kalian dapetin terkait tentang mental health. Lalu yang kedua adalah Healthy 2. Program Healthy 2 ini artinya
mengedukasi melalui konten di feeds dan instastory terkait tentang mental health yang tadi. Lalu ada games-games terkait biar kalian bisa enjoy di Instagram tersebut. Lalu ada program Happy Tree yang mengadakan program Listen Your Fan, yang artinya mendengarkan curhatmu melalui media online yang membuat kamu tidak malu bercerita karena identitas kamu tidak akan diketahui. Tapi dengan kamu mengikuti program tersebut, kamu akan kemudian bakal dapetin solusi dari masalah kamu. Lalu yang keempat ada program Healthy For, yaitu berpartisipasi kegiatan masyarakat berbasis digital, yang artinya kita sering mengadakan terkait pengenalan tentang materi-materi melalui digital, karena sekarang dengan media digital seperti Zoom, Google Meet itu kita sudah bisa bertemu dengan orang banyak dengan jarak jauh. Potensi dengan adanya komunitas ini adalah pertama, yaitu komunitas Get Happy Get Healthy dapat memberikan edukasi secara cepat, efisien, dan mudah diakses oleh segala jenis usia, terutama remaja, dan bisa diakses melalui tempat dan waktu yang bebas. Lalu komunitas Get Happy Get Healthy memberikan semangat positif kepada masyarakat, terutama generasi milenial sebagai seorang penerus. Lalu potensi yang ketiga, dengan adanya komunitas Get Happy Get Healthy dapat membantu pemerintah untuk mencapai tujuan SDGs poin 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Namun dengan potensi tersebut ditemukan beberapa masalah. Yang pertama, komunitas yang masih baru dirintis menyebabkan masih perlu adanya perbaikan dan penyesuaian untuk perkembangan komunitas yang lebih baik. Lalu ada masalah lagi nih, komunitas yang berbasis digital atau daring menyebabkan sedikitnya interaksi antar anggota satu dan anggota lainnya. Lalu ada masalah yang ketiga, kepedulian akan kesehatan mental yang masih minim, karena edukasi terkait kesehatan mental sekarang sedikit, dan yang berbahaya adalah ketika kamu mendiagnosis sendiri terkait tentang kesehatan mental kamu itu. Jadi dengan adanya komunitas ini bakal ngasih tau kamu kira-kira hal apa atau langkah-langkah apa yang kamu bisa lakukan ketika kamu merasakan mental illness. Berikutnya yaitu pola relasi pengembangan komunitas. Metode yang digunakan adalah metode media massa. Cara ini dinilai sangat efektif karena tidak memungkinkan kita berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sebagai platform komunitas kami, metode Instagram digunakan untuk berbagai konten penting terkait literasi. Juga tempat gratis bagi siapa saja yang ingin berdiskusi dan menyampaikan pendapat atau argumen. Berikut merupakan dokumentasi program kami, yaitu bernama Healthy For. Get happy, get healthy, and so get ready. Yang mau join ke komunitas kami bisa scan barcode di samping. Mungkin cukup sekian dari komunitas kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Tessa Rahayu, mahasiswa semester 5 jurusan Psikologi Islam UIN Mamunjol Padang. Kenalkan, saya Firman Anugrah Silalai, salah satu mahasiswa Psikologi Universitas Sumatera Utara. Menurut saya, kesehatan mental adalah kondisi diri seseorang dalam mengelola terwujudnya keserasian fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya secara dinamis. Kesehatan mental itu apa sih? Kesehatan mental itu kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensi diri sendiri. Maksudnya di sini adalah memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup pada berbagai situasi. Menjaga kesehatan mental sangatlah penting karena kesehatan mental akan mempengaruhi kondisi fisik, bahkan kualitas hidup seseorang. Orang yang memiliki kesehatan mental yang baik, maka ia akan jauh lebih mudah membangun keberlangsungan hidup yang baik dan akan lebih mudah untuk berkembang. Seberapa penting sih menjaga kesehatan mental itu? Pentingnya menjaga kesehatan mental itu perlu diketahui sejak dini. Seseorang dengan mental sehat akan berpengaruh pula pada kondisi fisik juga kualitas hidup. Ketika seseorang sejahtera secara psikologis, emosional maupun sosial, maka bisa dikatakan bahwa individu tersebut memiliki mental yang sehat. Penyebab terjadinya mental illness ada 3. Yang pertama,
faktor biologis, yaitu faktor yang diturunkan oleh genetik. Yang kedua, faktor psikologis. Dan yang ketiga adalah faktor sosial atau faktor lingkungan. Penyebab terjadinya mental illness. Ada beberapa faktor sih yang mempengaruhi mental illness tersebut. Mulai dari biologis, psikologis, dan faktor sosial. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologis dan faktor sosial. Kalau psikologis tuh mungkin seperti tumbuh kembangnya dari masa kanak-kanak dan seperti apa sih pola asuh dari orang tua si anak. Kalau mungkin dari faktor sosial ya seperti bagaimana interaksi si anak dengan lingkungannya, dan mungkin si anak nih terkena bullying dari teman-temannya. Cara mengatasi mental illness, yang pertama dengan psikoterapi, yang kedua konsultasi dengan psikolog, yang ketiga dengan obat-obatan, dan yang terakhir rawat inap jika diperlukan. Pertolongan pertama yang dilakukan ketika diri sendiri atau orang terdekat mengalami mental illness. Yang pertama, ketahuilah bahwa kecemasan itu adalah hal yang wajar. Yang kedua, cari peralihan. Yang ketiga, jangan putuskan komunikasi dengan orang lain. Yang keempat, cari cara baru untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kelima, jangan panik. Yang keenam, jangan self-diagnose atau mendiagnosa diri sendiri. Dan yang ketujuh, berkonsultasi dengan psikolog. Cara mengatasi mental illness. Bagaimana sih sebenarnya cara mengatasi mental illness ini? Penanganannya mungkin bervariasi ya, tergantung dengan gangguan mentalnya. Tapi hampir selalu penanganan mental illness itu melibatkan konseling kejiwaan. Mungkin ada beberapa yang sampai harus mendapat resep obat nih dari psikiater. Kalau untuk pertolongan pertamanya, pertolongan pertama pada orang terdekat kita ya, mungkin kalau ada yang terkena mental illness tuh mungkin kita harus menjadi pendengar yang baik sih untuk dia, karena dia tuh memang gimana ya dibilang, dia perlu teman untuk curhat gitu. Harus kita bisa juga jadi support sistemnya mungkin. Pesan saya untuk teman-teman yang mengalami mental illness, prioritaskan kesehatan mentalmu, karena kesehatan bukan hanya tentang apa yang kamu makan, tapi ini tentang apa yang kamu pikirkan dan kamu rasakan. Jangan takut, kamu tidak sendiri, dan semangat berjuang. Terima kasih. Kalau pesan untuk orang yang kena mental illness tuh, pesannya tetap semangat, dan mungkin kalian harus terus percaya kalau kalian tuh bisa sembuh, dan harus selalu mengurangi hal-hal yang bisa bikin overthinking kita sih. Kalau dari aku gitu aja sih. Get happy, Get healthy and so Get ready.